Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki submateri pada bab ke-12, yaitu mengenai konsep peluang. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal frekuensi relatif, ruang sampel, titik sampel, kemudian kejadian. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung peluang? Oke. Konsep peluang. Jadi peluang itu ya setelah kalian kemarin mempelajari dan mengetahui apa itu ruang sampel, maka ketika ditanyakan misalnya peluang kejadian A, nah maka rumusnya adalah banyaknya kejadian A atau titik sampel A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ya, jadi rumusnya NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian atau banyaknya anggota A. Ya, jadi di sini NA banyaknya kejadian A. Banyaknya anggota atau elemen boleh, banyaknya anggota dari kejadian A. Nah, sedangkan NS kemarin kita sudah tahu ya, NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel. Jadi ketika kita akan mengetahui atau akan menghitung peluang suatu kejadian, maka kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Nah, kalau di sini kan dimisalkan kejadiannya adalah kejadian A. Ya. Bolehkah misalnya kejadiannya kejadian B? Boleh saja, itu kan hanya pemisalan saja ya. Ini PA itu artinya peluang kejadian A. Nah, ya, sekali lagi, jadi peluang A atau peluang kejadian A adalah banyaknya anggota dari kejadian A tersebut dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kita masuk ke contoh langsung ya. Contoh 1. Sebuah mata uang logam ditos atau diundi atau dilempar. Tentukan peluang akan muncul angka. Ya, sekali lagi kita tulis dulu ruang sampelnya apa saja sih dari kejadian pelemparan satu mata uang logam atau ditosnya satu mata uang logam. Nah, kejadiannya hanya 2. Anggota ruang sampelnya hanya 2. Kalau tidak muncul angka, maka muncul sisi gambar. Nah, setelah ruang sampelnya diketahui, maka kita tahu NS-nya atau banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, NS-nya kan 2. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah peluang angka atau peluang munculnya angka. Ternyata kejadian munculnya angka hanya 1 kali atau titik sampelnya hanya 1. Nah, di sini Miss tulis maka PA sama dengan ini A-nya ini ya, maksudnya angka. Jadi peluang munculnya angka sama dengan NA dibagi dengan NS. NA itu adalah banyaknya anggota atau titik sampel dari munculnya angka. Kejadiannya kan tadi muncul angka nih. Kejadiannya adalah muncul angka atau muncul sisi angka. Di sini kan hanya 1. Nah, berarti jawabannya adalah 1/2. Maka peluang munculnya sisi angka adalah setengah atau 1/2. Oke, contoh berikutnya. Contoh 2. Nah, sekarang sebuah dadu. Sebuah dadu ditos 1 kali. Yang pertama, tentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Oke, kita jawab yang pertama. S atau ruang sampelnya adalah mata dadu. Dari mata dadu itu kan hanya ada 6 ya, 6 sisi. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Jadi anggota ruang sampelnya kita tulis dulu ada 6. Ada 6 anggota ruang sampelnya. Sekarang yang B. Nah, yang B itu ditanyakan peluang muncul angka prima. Yang B adalah peluang muncul angka prima. Ya. Jadi kejadian munculnya angka prima. Misalnya dimisalkan sama ya, misalnya adalah PA. Atau peluang kejadian A. Kejadian A-nya apa? Kejadian A-nya itu adalah muncul angka prima. Sama dengan NA dibagi NS. NS-nya atau anggota ruang sampelnya kita sudah tahu ya, ada 6. Sedangkan NA-nya kita tinggal cari atau tinggal dari ruang sampel tersebut mana yang merupakan angka prima, karena kan kejadiannya adalah angka prima atau muncul angka prima. Nah, kejadiannya yang Miss garis kuning ini muncul angka prima, kita lihat bilangan prima 2, kemudian 3, kemudian 5. Nah, ternyata NA-nya atau angka prima ada 3 ya, titik sampel yang merupakan angka prima ada 3. Jadi jawabannya 3/6. Nah, 3/6 ini belum sederhana, kita masih bisa sederhanakan menjadi 1/2. Jadi jawabannya peluang muncul angka prima pada pelemparan satu buah dadu adalah 1/2. Oke, contoh terakhir. Nah, contoh terakhir ini adalah 2 dadu. Ya, bagaimana ketika yang dilempar adalah 2 dadu. Oke, kita lihat ya. Pada satu kali percobaan melempar 2 dadu sekaligus, jadi secara bersamaan. Yang pertama, tentukan banyak ruang sampel atau anggota ruang sampel. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang A, di sini sudah sediakan tabel untuk memudahkan ya. Jadi ketika 2 dadu dilempar, itu banyak anggota ruang sampelnya, yaitu ada sebanyak 6 kali 6, 36. Kita tulis atau kita isi kotak-kotak ini. 1 ketemu 1, kita tulis 1,1. Yang ini, yang ditulis dadu 1 dulu ya. Ini 2,1, kemudian 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2. Yang ini 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3. Sekali lagi yang ditulis pertama dadu 1 dulu. 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Sini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Kemudian 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, terakhir 6,6. Oke, 36 ya anggotanya sudah kita tulis. Jadi banyaknya ruang sampel yang A sudah bisa kita jawab, yaitu ada 36 atau NE sama dengan 6 kali 6, 36. Jadi bukan 12 ya. Pelemparan 2 dadu itu ruang sampelnya ada 36. Kemudian yang B. Pertanyaan yang B adalah tuliskan titik sampel yang angkanya berjumlah 9. Nah, kita akan beri tanda nih yang angkanya berjumlah 9. Ya. Jadi ketika dijumlahkan itu 9. Misal kalau ini 1,1. 1 tambah 1, 2. Itu bukan ya. Kita cek di baris yang pertama
adakah yang berjumlah 9? Tidak ada ya, paling besar juga 6 tambah 1 yaitu 7. Yang ini 6 tambah 2 yaitu 8. Berarti bukan. Yang bawah 6 tambah 3 sama dengan 9. Oke, ketemu 1. 6 sama 3 sama dengan 9. Terus kita cari lagi yang baris berikutnya. 5 sama 4 atau 5 tambah 4, 9 juga ya. Nah, 4 tambah 5, 9 juga. Dan yang terakhir yaitu 3 sama 6. Ya, jadi beda. 6 sama 3, 3 sama 6 tentunya berbeda. Ya, karena kalau 6 sama 3 berarti 6-nya dadu 1, 3-nya dadu 2. Nah, ternyata yang jumlahnya 9 atau mata dadu yang jumlahnya 9 itu ada 4. Nah, apa saja? Kita tulis dulu ya, anggota A misalnya. A itu adalah kejadian. Nah, makanya tadi Miss tulis A itu bukan berarti muncul angka saja, tapi tergantung di soalnya apa. Kalau di sini adalah kejadian munculnya angka berjumlah 9. Berarti A itu adalah kejadian munculnya sisi dadu berjumlah 9. Nah, yang berjumlah 9 hanya ada 4. Ini kita tulis yang pertama 6,3, kemudian 5,4, kemudian 4,5, dan terakhir 3,6. Nah, setelah ditulis, anggota A-nya kita tulis, maka yang C itu ditanyakan berapakah peluang kejadian A atau peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Kita tulis PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Jangan tertukar ya. Kejadian A berarti banyaknya anggota A 1, 2, 3, 4. Ya, tadi yang berjumlah 9 itu hanya ada 4 titik sampel. 4 per NS. NS-nya 36. Nah, 4 per 36 masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 4, sama-sama dibagi 4, jadi 1 per 9. Nah, jadi jawabannya peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah 1 per 9. Nah, materi hari ini sampai di contoh 3 ya tentang konsep peluang. Jadi ada konsep peluang itu apa, kemudian berikan 3 contoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.